Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Citra Ramadanti dari kelas A3 dengan NIM 240606190. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yuk, kita simak penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah, itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong integrasi nasional. Apa saja sih faktor pendorong integrasi nasional? Yang pertama yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua yaitu keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat yaitu rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang terakhir yaitu kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga yaitu besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat yaitu masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan serta demokratis dan unjuk rasa. Yang terakhir yaitu adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. Selanjutnya yaitu ancaman dan tantangan integrasi nasional. Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya primordialisme. Sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga integratif seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi sipil dan militer, partai-partai politik atau ideologi nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, sedangkan partai etnik tidak berhasil, harus tetap dilaksanakan dengan mengingat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat kita yang majemuk. Perlunya lembaga-lembaga pemersatu melalui state building dilandasi oleh pemikiran seorang ilmuwan yaitu Benedict
Anderson yang menganggap nasionalisme sebagai ideologi yang membentuk suatu masyarakat imajiner atau imagined communities. Dalam masyarakat imajiner, menjadi masyarakat real juga membuktikan kebenaran teori Gertz tentang perlunya lembaga-lembaga pemersatu sehingga ketika pencetus ideologi nasionalisme para founding father sudah meninggal, negara bangsa masih tetap bertahan dan tidak menjadi disintegritas. Selanjutnya ada uraian secara singkat tentang lembaga pemersatu yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu birokrasi sipil dan militer. Lembaga integratif yang paling dominan dan paling penting yang mutlak diperlukan adalah kekuatan militer atau TNI, yang jika diperlukan dapat memakai penguasaan dan monopolinya atas alat-alat kekerasan seperti alat peralatan perang atau alat utama sistem persenjataan untuk mempertahankan dan bahkan untuk membangun negara bangsa. Dalam kerangka pemikiran tradisional, bahkan gejala universal kaum militer di dunia, peranan militer sebagai benteng terakhir atau man of the last resort, mempertahankan kebutuhan negara bangsa. Hal ini dapat dilihat sikap keras dari militer terhadap gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan atau primordialisme. Sebagai contoh kudeta militer di Pakistan di bawah Jenderal Musharraf, Kepulauan Fuji, Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin menghadapi separatis Chechnya, dan Sri Lanka menghadapi gerilyawan etnik Tamil, serta TNI dan Polri menghadapi gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan di Indonesia mulai dari RMS tahun 1950 sampai masalah GAM di Aceh dan Papua Merdeka di Papua. Yang kedua yaitu partai politik. Lembaga partai politik di Indonesia merupakan perwujudan dari ideologi nasionalisme yang paling berhasil. Ideologi nasionalisme yang dibawakan oleh partai politik di Indonesia cukup berhasil. Partai politik yang berideologi nasionalisme dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam. Ini dapat dibuktikan oleh sejarah bahwa partai politik yang berasaskan etnik boleh dikatakan kurang berhasil bahkan gagal total. Sebagai contoh, pada pemilu 1999, Partai Tionghoa Indonesia gagal dibandingkan Partai Bhinneka Tunggal Ika yang keduanya berorientasi etnik Tionghoa, di mana Partai Bhinneka Tunggal Ika yang majemuk berhasil memperoleh satu kursi di DPR. Sedangkan pada pemilu tahun 1955 yang agak berhasil hanya Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan partai etnik lainnya di Jawa Barat gagal memperoleh kursi di DPRD maupun DPR. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional terutama karena sifatnya yang menciptakan elit nasional yang kohesif. Pendidikan nasional mulai dari SD sampai perguruan tinggi menjadi alat pemersatu baik melalui kurikulum nasional, bahasa pengantar maupun sistem rekrutmen siswa, mahasiswa maupun tenaga pengajar yang bersifat nasional. Dalam suasana otonomi daerah, sekarang ini diusahakan adanya ujian lokal tetapi yang berstandar nasional. Demikian juga maupun ada ide untuk menambah muatan kurikulum lokal atau kedaerahan. Namun tetap kurikulum inti mengajarkan ilmu sosial dan humaniora yang bersifat integratif dan nasional. Yang keempat yaitu kemajuan komunikasi dan transportasi. Peranan media massa nasional seperti koran, majalah, TVRI, RRI cukup penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. Banyak koran maupun media massa lainnya yang terbit di Jakarta, tetapi penyebarannya menjangkau sampai ke seluruh kabupaten-kabupaten. Begitu juga koran lokal yang mampu menembus pasar ke daerah lainnya. Alat komunikasi lainnya adalah telepon yang mengalami perkembangan pesat sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang. Seiring dengan modernisasi telekomunikasi yang diperoleh oleh Telkom dan Indosat, sifat integratif dari telepon ini dibuktikan dengan banyaknya percakapan interlokal antar kota yang mencakup rata-rata 30% dari biaya langganan telepon per bulan.
Perkembangan yang cepat dalam bidang transportasi mengakibatkan terjadinya mobilitas geografis penduduk yang dapat lebih cepat, aman, nyaman, dan murah. Untuk mobilitas penduduk yang dapat transmigrasi, migrasi maupun turisme baik antar daerah, nasional, regional, bahkan global. Meningkatnya kegiatan mobilitas penduduk dan turisme nasional maupun lokal membawa dampak memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu gangguan integrasi nasional. Yang pertama yaitu geografi. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang lebih besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Yang kedua yaitu demografi. Pengaruh atau perlakuan pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. Karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari pengelolaan. Yang keempat yaitu politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulit berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang berbeda paham sehingga tidak ditangani dengan kebijaksanaan akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial. Karena dirasa ada ketidakadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintahan daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Konflik antar partai, kabinet koalisi, yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidakpastian hukum. Yang kelima yaitu ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN. Yang keenam yaitu sosial budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antar kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. Yang ketujuh yaitu pertahanan keamanan. Kemungkinan disintegrasi bangsa dilihat dari aspek pertahanan keamanan dapat terjadi dari seluruh permasalahan aspek astragatra itu sendiri. Di lain pihak, turunnya wibawa TNI dan Polri akibat kesalahan di masa lalu, di mana TNI dan Polri digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan integrasi nasional. Yang pertama yaitu membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua yaitu membangun kelembagaan masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang keempat yaitu mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan integrasi nilai Indonesia ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem. Yang kelima yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam membangun integrasi nasional, dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh persatuan Indonesia, merupakan syarat terpenting untuk menjadi Indonesia negara yang kaya akan potensi. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja atau tidak disengaja, ke arah menyatukan suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan negara dan bangsa. Selanjutnya yaitu ada strategi integrasi. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda, dalam membangun negara bangsa atau nation state, ikatan antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu yang pertama strategi asimilasi, yang kedua strategi akulturasi, yang ketiga strategi pluralis. Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut. Yang pertama yaitu strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan 191 masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada di dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dan masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun, bisa juga hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan, dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. Contoh asimilasi yaitu perkawinan antar suku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Yang kedua yaitu strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal.
Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun, bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dilihat dari perspektif 192 demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Contoh akulturasi adalah budaya Hindu dan Islam yang tampak pada seni arsitektur Masjid Kudus. Yang ketiga yaitu strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dapat mewujudkan integrasi nasional negara, memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Contohnya, setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda dapat memperkaya peran mereka dalam suatu masyarakat sebagai social fabric. Kesimpulannya yaitu kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa. Kita dapat menjaga kebersamaan dan mencegah perpecahan dengan mengamalkan sikap toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Marilah kita semua bertindak dengan menjunjung tinggi asas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika demi menjaga keutuhan negara Indonesia. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.